ditemukan pada setiap diri manusia adalah sesuatu yang tidak bisa diingkari, ya. Sama dengan yang kita singgung, misalnya Descartes, ya, membuktikan tentang ada itu sendiri. Dia mengatakan aku berpikir maka aku ada, ya. Aku berpikir maka aku punya realitas, ya, seperti itu. Karena apa? Berpikir sendiri atau ragu itu sendiri tidak bisa diingkari setiap orang, ya. Dalam artian bahwasanya manusia bisa sampai pada sejumlah pengetahuan yang bersifat benar, mutlak, serta apa istilahnya berlaku untuk sepanjang zaman, ya. Tidak bersifat nisbi, relatif, ya. Tidak bersifat apa istilahnya mengingkari keliru, tidak bersifat keliru. Jadi menafikan relativis, ya, pertama dia tidak relatif, ya. Kemudian dia tidak keliru menegasikan bagi kaum skeptis, dan dia berlaku selamanya, ya. Jadi kita mempunyai sebagian pengetahuan tersebut, ya. Di dalam filsafat Islam sendiri, kalau kita lihat, maka kekuatan argumentasi rasional itu menjadi suatu hal yang niscaya di dalam filsafat Islam, dan tidak pernah dia misalnya mengalami penghilangan dalam kekuatannya. Masalah kemampuan rasional manusia untuk sampai kepada pengetahuan yang benar. Itu di dalam sejarah filsafat Islam. Tadi saya mengisyaratkan tentang Imam Ghazali terhadap keraguan dalam masalah pengetahuan filsafat, ya. Nah, tentu Imam Ghazali sendiri dalam berbagai pengetahuan di zamannya, di mana yang disebut dengan pengetahuan filsafat, seperti tadi masuk tabiiyat atau ilmu yang berhubungan dengan pengetahuan fisikal alam, ya, tabiiyat, kemudian pengetahuan logika. Dulu logika juga masuk bagian dari filsafat. Logika, kemudian pengetahuan terhadap matematik, ya. Tentu Imam Ghazali tidak menolak kebenaran pengetahuan ini, meskipun tentu tidak seluruhnya pengetahuannya benar dalam persoalan ini. Kemudian pengetahuan terhadap nafs, ilmu nafs yang kemudian melahirkan akhlak, pengetahuan akhlak, dan pengetahuan tentang masalah politik, ya. Jadi 5 kelompok pengetahuan filsafat ini, ya, yang boleh jadi disebut dengan sains, ya, itu diterima oleh Al-Ghazali. Yang dia nafikan adalah pengetahuan ilahiyat, di mana justru inilah yang menjadi asli daripada pengetahuan filsafat hari ini, yakni masalah ilahiyat. Karena semua teori-teori filsafat bagi orang beragama, ya, teori-teori filsafat yang bermakna umum itu nanti akan menemukan perannya ketika di dalam makna khas itu, ya, di dalam makna khas, di dalam membuktikan berbagai kebenaran-kebenaran dalam perspektif keyakinan seorang yang beragama. Nah, sementara Imam Ghazali ini yang dia tolak, ya. Ini yang dia tidak terima. Nah, apakah memang kesalahan atau apakah memang terjadi kekeliruan dari pandangan filosof? Ya, tentu filosof kan tidak berhenti di dalam masalah pemikiran, ya. Jadi boleh jadi pada masa itu tertolak, tapi pada masa berikutnya tidak tertolak, ya. Karena itu memahami pandangan filsafat itu tidak mesti dihukumi dengan satu tinjauan saja. Betapa banyak kemudian filosof hadir mampu membuktikan kebenaran-kebenaran pandangan filsafat yang bersinergi dengan pandangan agama. Tidak terjadi pertentangan antara pandangan filsafat dengan agama. Nah, dan itu bisa kita temukan di dalam filsafat Islam pada hikmah muta'aliyah. Jadi di dalam hikmah muta'aliyah itu
kita tidak lagi melihat tempat dari kritikan Al-Ghazali terhadap pandangan filosof. Karena di dalam Hikmah Muta'aliyah berbagai kritikan tadi Imam Ghazali tersebut bisa dituntaskan dengan berbagai bentuk argumentasi serta menegaskan pandangan-pandangannya dan ternyata tidak memiliki pertentangan dengan agama. Nah, juga ada sebuah asumsi sebenarnya jika burhan ya atau burhan yakni argumentasi sampai pada tingkat keyakinan dan tidak tergoyahkan lagi, tidak ada keraguan di dalamnya lagi, ketika dia diterapkan dengan ayat ya, ketika dia diterapkan dengan ayat, maka di sini ayat yang harus mengalami ta'wil. Jadi ayat yang mesti mengalami ta'wil. Sebab ayat itu sendiri menggunakan kata-kata tidak terkadang dengan kata yang sebenarnya. Ya, sebagaimana kita misalnya memahami ada kinaya, kata kinaya, ada kata metafora, majazi dan berbagai pendekatan kata-kata, ya. Itu di dalam persoalan kalimat dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Ya, jadi kalau kita mendapatkan sebuah argumentasi burhan yang kokoh, kemudian kita lihat ayat-ayat, terjadi persinggungan, ya, terjadi seolah-olah pertentangan, maka ayat ini yang harus kita renungkan dan kita ta'wilkan. Ya, jadi boleh ada ruang untuk menakwil ayat, ya. Dan kita akan melihat adanya kesesuaian, kesinergian antara ayat dengan pandangan atau burhan atau argumentasi tadi, ya. Salah satu contohnya seperti misalnya ya apa istilahnya di dalam ayat-ayat terkadang terdapat pandangan Tuhan itu mempunyai jisim, ya. Ada bahasa misalnya yadullah fauqa aidihim, tangan Tuhan di atas tangan-tangan mereka. Ya, jadi perspektif kita dengan kata tersebut, ya Tuhan punya tangan, kan seperti itu. Atau apalagi ada ayat yang satu ini saya lupa terkenal, Allah istawa alal arsh, ya. Jadi Allah bersemayam di arsh, di singsana, ya. Jadi ini mempunyai penggambaran Tuhan mempunyai jisim. Nah, sementara jika kita mengargumentasikan bahwa Tuhan mustahil punya jisim, nah kemudian kita sampai pada argumentasi yang kokoh sekali, yang kuat bahwa Tuhan tidak punya jisim, maka ayat ini yang kita tawil. Bentuk-bentuknya kita menakwilkan dalam artian bahwa seperti misalnya bersemayam di ars itu bukan dalam artian dia duduk bersemayam, ya, karena dia bukan jisim. Tapi artinya dia di dalam kekuasaannya mengatur alam semesta. Ya, jadi kita bisa melakukan ta'wil terhadap ayat, ya, lahirnya ayat, dan ini memungkinkan, ya, sebab memang dalam persoalan kata itu banyak pendekatannya, ada pendekatan metafora, ada pendekatan kinaya dan sebagainya, ya. Karena itu ayat suci Al-Quran sendiri menurut perspektif kita beragama Islam ini mempunyai tingkatan-tingkatan penakwilan, ya, sampai pada tingkatan tertentu arif yang memahami tingkatan takwilnya, ya, itu masalah ini. Jadi tidak ada pertentangan antara nanti pandangan filosof dalam artian sudah sampai pada tingkat burhan yang tidak lagi mempunyai sedikit pun kesalahan. Jadi bisa sampai tingkatan itu, ya, tidak mempunyai kesalahan. Atau misalnya syuhud seorang arif, ya, yang juga mendapatkan realitas kebenaran itu dengan ayat suci. Ketiganya ini mempunyai pertemuan dan tidak ada yang menafikan satu dengan yang lain. Terjadi suatu keutuhan pandangan dan mencapai suatu putusan atau konklusi kebenaran. Ya, inilah yang kita bisa lihat dalam perkembangan perjalanan filsafat. Oleh sebab itu, Imam Ghazali sendiri sebenarnya pada tingkatan tertentu tentu mempunyai kekurangan di dalam masalah filsafat, ya. Sekemampuan
Imam Ghazali karena dia di dalam masalah filsafat itu otodidak. Yang saya dapat informasi dalam telaah saya terhadap permasalahan ini, Imam Ghazali itu tidak punya guru di dalam filsafat. Dia benar dia adalah seorang yang mempunyai jenius ya, dan dia juga di dalam perjalanan spiritual atau perjalanan intelektualnya pernah mengalami goncangan dan keraguan ya, sampai menemukan keyakinan dengan jalan sufistik, dengan jalan irfan ya. Nah, karena itu Imam Ghazali ya adalah seorang yang sangat jenius dalam masalah pengetahuan. Tapi kalau dalam masalah filsafat, karena dia otodidak, dia tidak melakukan perjalanan intelektual filosofis sendiri sampai menemukan sebuah kebenaran dalam masalah filsafat. Ya, cepat melakukan penghukuman terhadap filosof, sehingga dia menulis kitab Tahafutul Falasifah. Jadi kesesatan filosof, dia menyesatkan filosof dalam hal ini. Ya, dia tidak memahami bahwa terdapat tingkatan-tingkatan pandangan filosof sendiri, yang mana filosof itu sendiri ya dasar kebenarannya adalah argumentasi atau burhan, ya, yakni rasionalitas. Ya. Nah, ini yang bisa kita lihat dalam epistemologi Islam. Jadi kembali lagi bahwa sejumlah pengetahuan bukan hanya mungkin terhadap kebenarannya, tapi adalah niscaya kebenarannya. Karena itu kita tidak bisa ya menolak daripada kebenaran sejumlah pengetahuan, baik itu pendekatan husuli maupun pendekatan huduri. Ya, saya kira ini dulu kita punya pembahasan. Saya kembalikan kepada moderator.